semua, selamat datang di Review Babu, reviewnya Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan udah lihat, gue beberes rumah, udah pada tahu dong kira-kira kita bakal review apa. Yuk langsung aja. Bab, setelah sering kena PHP dari para mbak yang suka mudik dan gak ada kabar nih, gak balik lagi, aku jadi paham sekarang kalau vakum adalah investasi terbaik. Selain saham gimana saham? Kripto gimana kripto? Sebenarnya gue juga paham sih kalau vakum itu jauh lebih enak dan lebih bersih daripada nyapu. Rasa bersihnya tuh dapet, terus nggak pas sapu tuh debunya malah terbang kemana-mana, kotor lagi, dan nggak ribet nyeroknya pakai pengki biasanya kan. Cuma zamanku dulu vakum itu masih ribet dengan ada kabel lah, berat, gede, dan nggak keren bentuknya. Sekarang sih, Mantap. Nih, kenalin nih, Philips Vacuum 3-in-1 Stick FC6728. Mari kita pretelin satu persatu. Apa aja nih isi dan fungsinya? Vakum ini punya 3 fungsi sekaligus, yaitu satu, vakumnya itu sendiri, terus bisa mopping atau ngepel, dan bisa sebagai handheld atau unit genggam. Dulu ya, zaman gua vakum pakai vakum jadul masih ada proses tambahannya kan, abis vakum kita ngepel. Wah, itu tambah waktu lagi. Dan sekarang bukan cuma ada buat pelnya aja udah langsung termasuk, tapi ada juga sebagai handheld. Artinya bisa sekalian berbersih sofa, tempat tidur, hordeng, gording, atau apa sih? Kordeng. Yeah. Tapi tau gak sih Bab, hal yang paling favorit nih dari pakai vacuum 3-in-1 kayak gini adalah saving more time. Betul. Ya, biasanya kan nyapu bisa sejam, ngepel 1 jam, vakum sofa sejam lagi. Jadi kan bisa berjam-jam buat berberes. Tapi dengan vakum zaman sekarang, rasanya kerjaan rumah jadi lebih efisien dan efektif. Jadi aku bisa punya waktu lebih buat misalnya main sama anak-anak, buat tidur lebih lama, buat me time, buat ngapain aja. Oh iya, buat kamu. Ya, gitu dong. Tapi jujur sih Bab, kenapa? sebenarnya vakum ini lumayan ya beratnya. Jadi kayak gitu. Soal berat sih sebenarnya itu masalah kebiasaan. Jadi gini, kalau kita makin sering pakainya tentu makan kerasa itu ringan gitu. Lagian beratnya itu menunjukkan kalau device-nya itu sendiri lebih solid, kokoh, dan keker gitu. Ibarat aku. Ibarat Brad Pitt kali. Nah, dalam rumah tangga, urusan beberes bukan cuma urusan ibu-ibu aja. Betul, ya. setuju. Aku tahu bapak-bapak juga pasti pengen bantu, cuman mungkin clueless nih mau bantu apa, dan takut salah nanti malah istrinya bete kalau berantakan. Bener kan? Bener gak tuh? Nah, tipsnya nih biar beberes rumah lebih menyenangkan. Yang pertama, bikin to-do list dulu deh, jadwal apa aja yang mau diberesin. Kita prioritasin tuh. Misalnya apakah urusan baju kotor dulu, urusan vakum dan ngepel, atau urusan kamar mandi dulu, atau apa nih. Yang kedua, bagi tugas sama pasangan, dimulai dari apa yang kamu mau kerjain. Mau dulu. Kedua, kira-kira apa yang kamu bisa gitu. Mau lalu bisa. Mau dan bisa. Nah, yang ketiga adalah percayain juga urusan rumah ke pasangan. Jadi kita bisa kerjain yang lain gitu kan. Gimana Bab menurut kamu? Menurut aku, ini word of advice ya, istri selalu benar. Oke, ya itulah. Oke, silahkan Nucha ambil bagian itu, monggo. Tapi akhir-akhir ini concern gue kenapa rumah itu harus bersih bukan cuma untuk enak dilihat, rapi, atau gampang lah kalau mau nyari sesuatu, tapi juga untuk kesehatan. Udara di luar rumah kita, terutama di Jakarta, akhir-akhir ini lagi kotor banget, asli. Ini dibuktikan dengan beberapa apps pengukur kebersihan udara yang ada di luar sana. Nah, kebanyakan rumah di Indonesia itu juga tidak 100% tertutup. Kenapa? Karena kita tidak menghindari musim dingin. Itu cuma 2 musim. Nggak pernah kena yang namanya musim dingin, nggak pernah kena musim panas. Kalau musim dingin kan ketahuan tuh, udara masuk gitu aja. Tapi kalau udara kotor masuk, itu masuknya diem-diem, nggak kerasa. Tapi lama-lama ternyata itu juga tidak sehat. Dan kebetulan anak gue, Shua, anak yang paling kecil, ada alergi terhadap debu, udara kotor, dan tungau juga. Oleh karena itu sekarang super penting untuk di rumah punya yang namanya air purifier.
Oleh karena itu, ini juga kita mau kenalin namanya Philips Air Purifier 3000i Series. Air Purifier ini gede banget secara ukuran, tapi juga artinya adalah kapasitasnya gede banget untuk ruangan cocok banget yang sekitar 100-104 meter persegi. Nanti kalian bisa cek deh, dengan kapasitas ruangan seluas itu, compare harganya. Ini yang paling worth the money. Dan yang paling gue suka dari kemampuannya adalah ini, pertama kita lihat indikatornya di atasnya. Ada udah jelas PM 2.5 yang mengukur penangkapan partikel di atas ukuran 2,5 mikron. Air purifier ini diklaim oleh Philips bisa menangkap virus yang mungkin terkandung di dalam udara di ruangan itu. Dan ada juga kalau kita biasa pakai AQI atau IAI, itu juga bisa dilihat indikatornya diganti. Satu lagi diganti dengan L1 sampai L4. Jadi indikator kalau semakin tinggi, L4 berarti ada penangkapan gas beracun ya yang berbahaya. Nah, kita harus hati-hati di situ. Nah, lebihnya lagi, datanya ini semua terkoneksi ke internet dan bisa dilihat di app-nya Clean Home Plus, app yang bisa buat ngatur mati nyala lampunya aja kalau misalnya kita lagi tidur, ngubah indikatornya, ngubah kekuatannya dari auto, turbo, 1, 2, itu semuanya bisa diatur lewat apps-nya. Dan apps-nya ini bisa kita kayak ngelihat ngukur selama ini tuh kita gimana sih rumahnya, historinya gitu. Apakah kita selama ini kotor-kotor aja atau bersih-bersih aja, nah itu bisa dilihat. Mungkin kalau kotor udah waktunya 100% seal tadi, dicek lagi, mungkin ada jendela yang selalu terbuka. Nah, itu harus diperhatikan. Bagus banget apps-nya, Clean Home Plus. Nah, gitu. Kalau dari aku, aplikasi Clean Home Plus ini pecah banget. Karena aku suka banget teknologi kayak gitu, yang bisa dilihat lah semuanya di monitor. Kamu gimana, Bu? Aku juga suka bagian ada sleep mode-nya. Jadi nggak perlu khawatir berisik, karena itu bisa diubah menjadi nggak ada suaranya, Plus tapi tetap lampunya. bekerja. Yes. Dan karena konsep rumah kita ini monokrom, dan aku suka banget sama clean look gitu ya. Jadi Philips Air Purifier 3000i Series ini cocok banget buat di sudut rumah kita. Betul. Aku paling suka sama desainnya ya, warnanya putih dan ada touch of abu-abu gitu ya, dengan material yang kita lihat berkelas gitu ya. Jadi timeless buat berada di dalam ruangan. Jadi itu kombinasi putihnya tuh plastik dengan yang itunya adalah fabric, abu-abunya. Nah, itu tadi adalah tips kita biar beberes rumah jadi lebih menyenangkan gitu ya. Dan biar udara di rumah juga tetap lebih baik gitu. Yes. Nah, Oke, sampai ketemu lagi di review Babu berikutnya. Bye! bye!